Pernah dengar kutipan dari John Bowlby? Hidup ini paling baik diatur sebagai serangkaian usaha berani dari dasar yang aman. Kalimat ini kayaknya pas banget ya buat menggambarkan apa yang mau kita gali hari ini. Selamat datang kembali di penelusuran kita. Kali ini kita mau coba menyelami inti dari hubungan yang kokoh, khususnya soal membangun fondasi buat yang namanya kelekatan aman atau secure attachment pada anak. Ini kita ambil dari materi yang Anda bagikan. Sumber kita kali ini, bab 5 dari The 5 Principles of Parenting. Fokusnya di fondasi untuk hubungan yang kuat, menyiapkan landasan untuk kelekatan aman. Ini benar-benar ngebahas prinsip pengasuhan dari sisi ilmu psikologi perkembangan. Jadi kalau Anda pengen tahu nih, apa sih yang beneran penting buat bangun ikatan sehat sama anak? Mana yang cuma tren aja? Nah, diskusi kita kali ini cocok banget buat Anda. Oke, misi kita hari ini pertama kita bongkar mitos-mitos seputar kelekatan aman. Banyak banget kan simpang siur di luar sana? Kedua, kita pahami sains di baliknya. Apa sih yang bikin ikatan ini terbentuk? Dan ketiga, kita lihat peran temperamen unik anak dan juga kita sebagai pengasuh. Siap ya? Mari kita mulai urai pelan-pelan. Iya, betul sekali. Konsep kelekatan ini seperti yang ditekankan di sumber Anda memang fundamental ya. Ini bukan cuma teori di buku aja gitu, tapi ini benar-benar fondasi hidup. Cara anak membangun kelekatan awal itu bakal ngaruh banget ke cara dia lihat dunia, lihat dirinya sendiri, terus gimana dia nanti berhubungan sama orang lain. Seperti yang disebut tadi, ini kan R pertama dari 5R menuju ketangguhan atau resilience, yaitu relationship, hubungan. Prinsip dasarnya jelas, nggak ada perkembangan tanpa hubungan. Oke, mari kita lihat lebih dalam. Baiklah, mari kita mulai dari yang sering bikin bingung nih. Mitos seputar attachment. Kan banyak banget ya aturan di luar sana. Harus co-sleeping lah, wajib baby wearing, menyusui harus sekian lama. Kayak ada checklistnya gitu. Beneran sekaku itu ya? Nah ini dia, ini salah satu kesalahpahaman paling umum yang sumber ini juga ingin luruskan. Sejalanlah sama riset puluhan tahun di psikologi perkembangan. Jadi secure attachment atau kelekatan aman itu bukan soal ngikutin daftar praktik tertentu ya, yang kadang suka dijual pakai label attachment parenting itu loh. Wah itu malah bisa jadi tekanan sendiri kan. Inti dari kelekatan aman itu ada di kualitas hubungan itu sendiri. Kualitas hubungan, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, tumbuhnya keyakinan di dalam diri anak, keyakinan kalau pengasuh utamanya, entah itu ibu, ayah, nenek, siapapun lah figur lekatnya, itu hadir secara emosional dan juga responsif sama kebutuhannya. Nggak harus sempurna tiap detik, tapi, nah ini kuncinya, lebih sering daripada tidak, atau more often than not. Anak merasa, oh aku dilihat, aku didengar, kebutuhanku penting. Gitu intinya. Oke. Jadi ini melegakan banget ya. Bukan soal harus tidur seranjang atau enggak, tapi lebih ke apakah anak merasa aman, tidurnya nyenyak, terus pas bangun interaksinya hangat gitu. Bukan cuma nempel fisik terus-terusan, tapi lebih ke keselarasan. Apa tadi istilahnya? Attunement ya. Kemampuan kita ngebaca sinyal anak. Tepat sekali, sumber ini bahkan ngingetin loh, kalau kita terlalu kaku, terlalu fokus sama prosedur A, B, C, itu malah bisa bikin stres orang tuanya. Bisa bikin rasa bersalah juga. Nah kalau udah stres gitu, gimana koneksinya bisa tulus? Malah bisa ganggu kan? Yang paling penting itu gimana kita sebagai pengasuh cukup peka aja. Cukup sensitif nangkep dan ngerespons isyarat unik anak kita. Ini yang disebut Winnicott sebagai pengasuhan cukup baik atau good enough parenting. Kualitas kehadiran emosional kita itu jauh lebih penting daripada ngitungin berapa jam kita sama anak. Konsep cukup baik ini bener-bener bikin lega sih. Tapi ya, namanya manusia kan, pasti pernah salah respon, salah paham, atau mungkin lepas kontrol sesaat gitu. Banyak orang tua khawatir, satu momen kayak gitu bakal ngerusak ikatan selamanya. Apa separah itu ya? Nah ini dia poin penting kedua yang juga ditekankan banget di sumber ini, yaitu kekuatan pemulihan atau repair. Kelekatan itu nggak statis, nggak rapuh kayak gelas. Dia itu dinamis, bisa berubah. Dan yang paling penting bisa diperbaiki. Konsep repair ini juga masuk loh di 5R prinsip pengasuhan itu. Justru momen-momen benturan atau ketidakselarasan, misattunement istilahnya, yang pasti bakal terjadi kan nggak mungkin mulus terus. Nah kalau momen itu diikuti sama upaya tulus buat memperbaiki hubungan, itu malah bisa memperkuat ikatan loh. Wah, ini menarik banget.
Cara pandangnya jadi beda ya. Sumbernya pakai analogi otot itu tadi ya, yang justru jadi kuat setelah ada robekan mikro pas olahraga, terus pulih lagi. Jadi siklus rusak, terus diperbaiki ini ngajarin anak kalau hubungan itu tangguh. Bisa lewatin masalah kecil, dan cinta itu nggak hilang cuma gara-gara ada konflik. Ada juga analogi soal rumah tahan gempa itu ya. Kayak fondasi hubungan itu bisa diperkuat, bahkan kalau kita ngerasa udah telat mulainya gitu. Persis. Ini ngilangin tekanan buat jadi orang tua sempurna. Kan nggak mungkin juga ya. Proses putus sambung atau rupture and repair ini secara nggak langsung ngajarin anak soal ketahanan, soal pengampunan juga, dan gimana membangun kepercayaan lagi. Jadi, daripada kita hancur lebur merasa bersalah pas bikin salah, lihat aja itu sebagai, ya mungkin bukan kesempatan yang kita pengenin ya, tapi tetap aja kesempatan. Kesempatan buat nunjukin kalau hubungan ini kuat kok, bisa diperbaiki. Ini pesan yang kuat banget buat anak. Oke. Jadi kita udah bahas soal responsivitas, kehadiran emosional, terus kekuatan pemulihan. Sekarang kita lihat faktor penting lain yang dibahas sumber, anaknya sendiri. Ada konsep temperamen di sini kan? Betul sekali. Sumber Anda pakai analogi bagus tuh soal gembala dan domba. Kita kan nggak bisa mendesain dombanya ya, anak kita maksudnya. Tapi tugas kita nyediain padang rumput terbaik buat dia. Artinya, kita perlu paham desain bawaan anak kita, temperamennya itu. Nah, penelitian yang dikutip kayak Thomas and Chess, terus konsep sensitivitas biologis dari Ellis and Boyce, itu ngebantu kita lihat ini. Mereka nemuin ada spektrum gitu. Ada anak yang kayak orkid atau anggrek. Sangat sensitif. Gampang banget terpengaruh sama lingkungannya. Entah itu baik atau buruk. Oh, kayak anggrek ya, yang butuh kondisi pas banget gitu buat mekar. Iya, betul. Terus ada anak dandelion, kayak bunga randa tapak itu loh. Lebih tahan banting, bisa tumbuh oke-oke aja di berbagai kondisi. Dan ya, tentu aja banyak anak yang ada di tengah-tengahnya. Mungkin bisa kita sebut tulip gitu ya. Nah, paham anak kita ada di mana di spektrum ini, itu ngebantu banget. Anak orkid ini kayaknya butuh perhatian ekstra ya. Apa mereka lebih susah atau lebih rapuh gitu? Bukan rapuh sih, tapi mereka memang butuh pengasuhan yang suportif banget. Sabar, terus lingkungannya harus pas, baru mereka bisa berkembang optimal. Kalau lingkungannya keras atau kurang dukung, ya mereka bisa layu. Tapi, nah ini yang keren, kalau mereka dapat dukungan yang pas, lingkungan yang hangat, penuh pengertian, ada batasan jelas, anak orkid ini justru bisa mekar luar biasa loh. Kadang bisa melampaui anak dandelion dalam hal pencapaian atau kesejahteraan. Potensinya gede, tapi kuncinya di lingkungan pengasuhan yang sensitif itu. Sumbernya Bilal, kalau bunga nggak mekar, kita perbaiki lingkungannya, bukan bunganya kan? Wah, itu analogi kuat banget nih. Nah, buat bantu orang tua nih, biar paham kebutuhan anak sensitif atau orkid ini, ada panduan praktisnya nggak dari sumber? Ada. Sumber nyebutin semacam kerangka berpikir gitu, pakai akronim CHILD, buat ngingetin kita apa aja yang penting buat mereka. C itu untuk konsistensi, mereka tuh nyaman sama rutinitas, sama hal yang bisa diprediksi. Perubahan dadakan bisa bikin mereka goyah banget. Terus, H untuk honesty, kejujuran. Mereka ini peka banget loh sama ketidaktulusan, jadi jujur aja sesuai usia mereka itu penting. I untuk imaginative play, waktu main imajinatif, kasih ruang buat main bebas, ekspresiin dunia batinnya, itu bantu banget buat ngelola perasaan. Lanjut, L untuk limits, batasan yang jelas. Batasan yang konsisten, tapi disampaikan dengan hangat itu justru bikin mereka aman, bukan ngerasa dikekang. Terakhir, D untuk danger exposure, paparan bahaya terkontrol. Ini bukan dibiarin bahaya ya, tapi dibantu hadapi tantangan kecil atau situasi baru pelan-pelan, dengan dukungan kita. Biar nggak menghindar terus. Kayak nyoba makanan baru atau ketemu orang baru gitu pelan-pelan aja. Konsistensi, kejujuran, main imajinatif, batasan, paparan terkontrol. Oke, ini ngebantu banget ngasih peta jalan. Terus pertanyaan lagi nih, pemahaman temperamen ini cuma buat anak aja atau kita sebagai pengasuh juga? Pertanyaan bagus. Ya jelas berlaku juga buat kita dong. Disinilah konsep goodness of fit atau kecocokan jadi relevan banget. Ini bukan cuma soal temperamen anak, tapi soal gimana temperamen kita sebagai orang tua nyambung atau cocok nggak sama temperamen anak. Contohnya ya, orang tua yang cenderung dandelion, santai gitu, fleksibel, mungkin kurang peka sama hal-hal kecil. Bisa jadi frustrasi atau bingung ngadepin anak orkid yang reaksinya intens banget sama hal sepele. Oh gitu.
Jadi kalau ada ketidakcocokan temperamen, bukan berarti hubungannya bakal susah atau gagal ya? Bukan gagal, tapi pasti butuh kesadaran diri lebih, sama adaptasi ekstra dari kita orang tuanya. Ini bukan soal siapa benar, siapa salah, tapi gimana nemuin ritme bareng. Sumbernya nyaranin pergeseran cara pikir yang penting nih. Daripada nanya, gimana ya caranya benerin anak ini biar nggak sensitif amat, coba deh tanya ke diri sendiri. Apa sih yang bikin aku susah ngerespons pengalaman anak ini? Apa kebutuhan aku yang mungkin nggak terpenuhi pas interaksi sama dia? Paham diri sendiri dulu. Wah, itu refleksi dalam ya. Terus, gimana cara praktisnya kalau kita sadar ada ketidakcocokan ini? Selain refleksi diri tadi. Sumbernya ngasih contoh bagus soal manfaatin dukungan. Misalnya, kalau Anda tahu Anda tuh tipe pencemas, mungkin temperamen Anda orkid gitu atau ada pengalaman masa lalu gitu kan. Terus anak Anda lagi aktif banget eksplorasi. Katakanlah di taman bermain. Rasa cemas Anda bisa jadi berlebihan kan? Contohnya kasus Ibu Nirmala itu di Sumber, yang cemas banget lihat anaknya manjat. Solusinya bukan ngelarang anak main, tapi sadar sumber cemasnya ada di diri dia. Dia bisa ngomong sama pasangannya yang mungkin lebih santai, minta pasangannya yang awasin di area panjat, sementara dia nenangin diri atau awasin dari jauh aja. Ini contoh co-parenting yang bagus kan? Manfaatin kekuatan masing-masing buat nyiptain goodness of fit. Oh iya, manfaatin kekuatan pasangan atau support system. Masuk akal. Oke, jadi paham temperamen diri dan anak, terus nyari kecocokan, itu penting. Nah, abis paham ini, gimana soal gaya interaksi kita secara umum? Sumbernya juga nyinggung sedikit soal gaya pengasuhan ya, kayak nyambung gitu sama diskusi temperamen tadi. Betul, betul. Paham temperamen kan bantu kita gimana cara ngerespons. Nah, kalau gaya pengasuhan ini lebih ke pola keseluruhan interaksi kita. Sumbernya merujuk ke penelitian klasik Diana Baumrind. Ada gaya permisif. Orang tua tipe ini biasanya hangat banget, responsif, tapi kurang ngasih batasan atau tuntutan. Lebih kayak temen gitu. Terus ada gaya otoriter, nah ini kebalikannya. Tuntutannya tinggi, aturan kaku, tapi kurang hangat, kurang responsif secara emosi. Cenderung ngontrol. Dan ada satu lagi kan, yang dianggap paling pas? Iya, itu gaya otoritatif. Sering disebut Goldilocks parenting karena dianggap pas. Gaya ini tinggi dalam tuntutan dan batasan yang jelas, tapi sekaligus tinggi dalam kehangatan, sensitivitas, dan responsivitas. Orang tua otoritatif itu ngasih arahan, punya ekspektasi, tapi juga mau dengerin, jelasin kenapa ada aturan, dan ngasih dukungan emosional. Penelitian nunjukin secara konsisten kalau gaya ini yang paling efektif buat dukung perkembangan anak yang sehat, mandiri, kompeten sosialnya, dan ya itu tadi, punya kelekatan aman. Keseimbangan antara struktur dan kehangatan ini langsung numbuhin rasa aman dan percaya. Keseimbangan antara batasan dan kehangatan. Oke. Tapi sumbernya juga ngasih catatan peringatan di sini ya, soal kontrol yang nggak kelihatan. Benar, poin penting nih. Kadang niat kita baik loh, tapi tanpa sadar kita jadi terlalu ngontrol atau maksa. Itu malah ngerusak hubungan dan rasa percaya diri anak. Sumber ngasih coda klasik. Orang tua nanya anak mau sepatu emas atau perak. Tapi sebenarnya udah nentuin pengennya anak pakai yang emas. Anak ngerasa dikasih pilihan, padahal ya nggak juga. Atau contoh nenek yang maksa cucunya minta maaf pakai cara tertentu. Ayo bilang maaf yang benar. Padahal anaknya belum siap atau nggak nyaman. Jadinya maafnya nggak tulus kan? Nah, perilaku ngontrol kayak gini, meski kelihatannya sepele, itu ngirim pesan kalau keinginan dan perasaan anak nggak penting. Ini bisa ngikis fondasi hubungan aman yang lagi kita bangun pelan-pelan. Wah, banyak banget ya lapisannya bab ini. Oke, mari kita coba tarik benang merahnya nih, buat Anda yang lagi dengerin. Jadi, apa artinya semua ini buat sehari-hari? Intinya, bangun fondasi hubungan kuat dan kelekatan aman itu. Kita sama sinyal dan kebutuhan unik anak Anda. Terus, kenali dan hargai temperamen bawaan mereka. Apakah dia orchid, dandelion, atau tulip, dan sadari juga temperamen Anda sendiri. Ini bantu kita nemu cara interaksi yang paling pas, nyiptain goodness of fit. Dan, jangan pernah lupa kekuatan pemulihan atau repair. Kesalahannya itu guru. Kemampuan buat memperbaiki hubungan setelah ada badai kecil, itu justru bisa jadi lem perekat yang kuat banget. Dan kunci dari semua itu, kayaknya yang diulang-ulang terus di Sumber ya, adalah kehadiran. Presence gitu ya. Pas lagi sama anak, usahain benar-benar hadir. Bukan cuma badan, tapi pikiran sama hati juga. Lepas dululah itu HP atau daftar kerjaan di kepala. Iya, dan menariknya, kemampuan kita buat hadir buat anak,
itu seringkali dimulai dari kemampuan kita hadir buat diri sendiri dulu loh. Kalau kita lagi kewalahan, stres, pikiran kemana-mana ya susah mau bener-bener nyambung. Sumber nyaranin latihan simple yang bisa dicoba kapan aja. Namanya bertemu diri sendiri di tempat Anda berada atau meeting yourself where you are. Cukup luangin beberapa menit, duduk tenang, terus perhatiin lingkungan sekitar pakai panca indera. Warna apa yang kelihatan, cahayanya gimana, suara apa yang kedengeran. Rasain kaki napak di lantai. Nggak usah dinilai, amati aja. Latihan singkat ini bisa bantu nenangin sistem saraf kita, bawa kita balik ke saat ini, jadi kita lebih siap buat nyambung, ya ke diri sendiri, ya ke anak kita. Ingat kan, relationship itu R pertama, fondasi dari 5R yang bangun resilience. Jadi, dari penelusuran kita di bab 5 sumber Anda hari ini, bisa kita simpulkan ya, kelekatan aman itu dibangun di atas hubungan yang dinamis, responsif, dan bisa diperbaiki, repairable. Paham temperamen anak dan diri sendiri, itu kunci, goodness of fit. Dan soal kesalahan, itu bukan akhir dunia, malah bisa jadi awal hubungan yang lebih kuat kalau kita berani melakukan repair. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang dan renungkan. Mengingat betapa kuatnya dampak repair buat memperbaiki, bahkan memperkuat hubungan, coba deh ingat-ingat lagi interaksi Anda belakangan ini. Mungkin sama anak, pasangan, atau orang dekat lainnya. Ada nggak momen gesekan, salah paham, atau nggak nyambung gitu? Misattunement lah istilahnya. Daripada kejebak rasa bersalah atau nyalahin, bisa nggak Anda lihat momen itu sekarang sebagai ya peluang tersembunyi, peluang buat nunjukin hubungan ini tangguh, buat minta maaf tulus, buat dengerin, buat nyambung lagi. Apa satu langkah kecil repair yang bisa Anda ambil dari sana yang mungkin bisa bikin perbedaan besar? Coba pikirin deh. Ya, dan bermanfaat buat Anda dalam merawat dan memperkuat fondasi hubungan dengan orang-orang terkasih. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.